90% suami yang selingkuh sedang ada di fase puber kedua. Ada satu fakta pahit yang harus Bunda ketahui ya, yaitu 90% suami yang selingkuh itu ternyata dia sedang ada di fase puber kedua loh. Dan fase puber kedua ini nggak boleh disepelekan. Jika Bunda tidak paham bagaimana cara mengatasinya, maka ini bisa jadi awal kehancuran rumah tangga Bunda nantinya. Nah, oleh karena itu, dalam video ini saya akan bongkar mengenai mengapa puber kedua bisa membuat suami berselingkuh. Lalu apa penyebab yang bisa membuat suami puber kedua melakukan perselingkuhan? Dan yang paling penting adalah tindakan apa yang harus istri lakukan saat menghadapi suami yang berselingkuh. Namun sebelumnya, silakan Bunda catat nomor konsultasi saya ini. Jika Bunda memiliki masalah rumah tangga yang belum terselesaikan dan bingung harus berbuat seperti apa, maka Bunda bisa segera hubungi saya untuk mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang Bunda alami saat ini. Baik, kita masuk ke pembahasan kita dulu. Apa sih puber kedua itu? Mungkin Bunda sudah paham ya, sedikit mengenai puber kedua ini. Jadi pada dasarnya, puber kedua di sini adalah masa krisis emosional yang biasanya menyerang pria di usia 35-50 tahun. Di fase ini, suami mulai mempertanyakan harga dirinya. Apakah aku masih cukup menarik? Apakah aku masih diinginkan? Apakah hidupku begini-begini saja? Nah, rasa takut dianggap tua membuat banyak pria mencoba mencari validasi dari luar rumah. Kalau ada wanita yang memberikan perhatian lebih, maka suami yang rentan bisa tergoda untuk mendua. Tanpa sadar nih, mereka itu bukan hanya mengkhianati istri, tapi juga menghancurkan harga diri mereka sendiri loh. Maka sekali lagi ya, saya tekankan bahwa di fase puber kedua ini sangat berbahaya untuk hubungan rumah tangga Bunda. Nah, ada beberapa alasan kenapa fase ini sangat berbahaya untuk hubungan rumah tangga. Yang pertama, ingin merasa laki-laki seutuhnya lagi. Suami butuh nih, merasa dikagumi lagi. Bukan karena Bunda kurang ya, tapi karena egonya sedang berteriak minta pengakuan. Yang kedua, suami merasa kehilangan petualangan hidupnya. Pekerjaan, tagihan, anak-anak, semuanya itu membuat hidup terasa berat. Bayangkan saja nih Bunda, di saat di kantor banyak sekali masalah. Sampai rumah suami pengen istirahat, pengen hidupnya bebas tanpa tekanan. Tapi faktanya, sampai rumah istri masih ngomel, cerita kenakalan anaknya, dan tekanan lain yang bikin energi suami itu habis. Maka di satu hari, suami pengen bebas. Ketemulah sama wanita yang memberikan kebahagiaan yang berbeda. Membuatnya lebih rileks, lebih bisa bikin dia ketawa, dan semua beban hidupnya serasa lepas. Nah, si wanita tersebut bagaikan angin segar yang sangat suami butuhkan. Alasan yang ketiga, merasa tidak dihargai di rumah. Bunda, mungkin tidak sadar ya, rutinitas bisa membuat ucapan sayang, terima kasih menjadi jarang. Dan itu menjadi celah besar untuk godaan. Si pelakor sangat tahu nih bagaimana cara memainkan perasaan suami. Bantuan sedikit yang diberikan suami, dia sangat-sangat berterima kasih sama suami. Rasa terima kasih yang diucapkan oleh si pelakor bikin suami merasa tersanjung. Timbul rasa deg saat si pelakor bilang terima kasih. Di sini, saya bukan menyudutkan dan menyalahkan istri. Tapi kondisi suami yang ada di fase puber kedua sedang butuh perhatian khusus. Dia sedang kehilangan koneksi dalam dirinya sendiri. Dia butuh pasangan untuk mengakui dirinya. Namun sayangnya, istri tidak mengakuinya, bahkan cenderung mengabaikannya. Lalu suami mencari pelarian yang salah dan ketemulah sama si pelakor itu. Bunda ingat baik-baik ya, pria tidak langsung niat selingkuh, tapi merasa lengah dan celah itu dimanfaatkan oleh pelakor itu. Nah, di sini ada beberapa penyebab mengapa suami yang ada di fase puber kedua akhirnya berselingkuh. Yang pertama, tentu saja ada wanita lain yang membuka kesempatan untuk mengajak suami berselingkuh. Wanita lain memuji, mendengarkan, tanpa menghakimi. Sedikit demi sedikit, suami merasa nyaman, lalu lengah, dan terjadilah perselingkuhan. Yang kedua, hubungan rumah tangga yang kehilangan kehangatan. Kalau rumah tangga dingin, pria itu rentan mencari hangatnya di luar. Ibaratnya seperti itu Bunda. Kalau di rumah, sebenarnya suami itu pengennya diberikan pelayanan, pengakuan, diberikan kasih sayang yang penuh, bukan dicerca, ditekan, ataupun diabaikan. Suami akan merasa tidak berharga dan mencari penghargaan lain di luar sana. Dan kebetulan penghargaan itu diberikan oleh wanita lain yang pintar cari celah untuk masuk ke hati suami. Penyebab yang ketiga, pergaulan suami menormalisasikan perselingkuhan. Teman kerja, medsos, semua menormalisasi godaan, bahkan selingkuh kecil-kecilan. Bahkan nih ya, teman sebaya suami tempat kerja atau nongkrong punya kebiasaan yang sama untuk berselingkuh. Bahkan mereka menganggap perselingkuhan adalah satu prestasi yang dibanggakan. Bagi mereka, selingkuh itu keren. Kalau dia nggak selingkuh, artinya cupu. Rasa pengakuan itulah yang semakin mendorong suami untuk berselingkuh. Bunda,
Perselingkuhan itu bukan soal istri kurang sempurna ya, tapi soal suami yang tidak cukup kuat menjaga dirinya sendiri. Setelah Bunda paham secara detail apa itu puber kedua, alasan suami puber kedua berselingkuh, dan penyebab suami yang puber kedua berselingkuh, maka selanjutnya Bunda butuh tindakan untuk menghadapi suami yang berselingkuh saat puber kedua. Tindakan yang pertama, hadapi dengan ketenangan, bukan dengan emosi. Saat suami berubah, kendalikan emosi Bunda. Jangan langsung frontal dan menghakimi suami. Tunjukkan ketenangan, itu lebih menggetarkan hatinya daripada amarah Bunda. Amarah Bunda ini hanya akan membuat suami semakin jauh. Jadi lebih baik, ajak ngobrol suami dengan tenang. Sampaikan keluhan Bunda seperti apa. Jika memang reaksi suami menunjukkan gelagat yang canggung atau berusaha menutupi sesuatu, jangan terus menekannya. Bersikaplah seperti biasanya. Yang kedua, kumpulkan dulu nih bukti-bukti perselingkuhan suami. Bunda perlu ya memastikan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh suami ini adalah sebuah fakta, bukan asumsi saja. Cari bukti lewat HP, mutasi rekening, atau bisa juga tanya ke teman kerja suami. Dan untuk lebih menguatkan itu semua, Bunda bisa loh ikut layanan baca aura untuk mendeteksi bagaimana kondisi detail warna aura suami. Karena warna aura suami yang berselingkuh itu akan cenderung redup, melemah, dan negatif. Hal ini disebabkan oleh kebohongan, perzinahan, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh suami. Jika bukti sudah terkumpul, maka waktunya mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Tanyakan juga kepada suami, keputusan apa yang akan diambil. Masihkah mempertahankan rumah tangga atau berpisah dari Bunda? Tanyakan juga nih pada diri Bunda sendiri. Masihkah mau bertahan sama suami yang pernah berselingkuh? Masihkah memperbaiki rumah tangga kalian? Atau mau menyelesaikannya? Saya bingung Bunda harus mengambil keputusan apa. Jika memang Bunda masih bimbang, mau bertahan atau berpisah, bisa ngobrol bersama saya terlebih dahulu di nomor ini. Bukan hanya membantu Bunda nantinya untuk mengambil keputusan. Saya juga akan membantu Bunda agar Bunda bisa lebih tenang, lebih berpikir jernih saat mengambil keputusan lewat ikhtiar buka aura. Lewat proses buka aura nantinya, Bunda bisa lebih tenang, lebih damai saat mengambil keputusan. Dan ingat ya Bunda, Bunda itu berhak bahagia atas keputusan yang Bunda ambil nantinya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.